بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu TV, channel dakwah keluarga. Kali ini kisah inspiratif dari seorang general manager sebuah hotel yang sangat luar biasa, dan beliau sudah mencapai puncak karir di mana sudah berbagai macam hotel dan juga berbagai macam organisasi beliau jalani. Kita kenalkan, selamat siang Pak Beng. Siang Mas Sanjar. Pak Beng ini dulu kita ketemu, Pak Beng masih menjadi F&B manager di salah satu hotel di Solo yang luar biasa. Dan semua orang kenal Pak Beng adalah Bupati Dugem, Gubernur Dugem Jawa Tengah. Gubernur Dugem Jawa Tengah. Karena memang beliaulah membuat event party yang sangat digemari, sangat banyak orang anak muda datang ke situ. Flashback sedikit Pak Beng, apa yang waktu itu Pak Beng lakukan? Ya, yang saya lakukan waktu itu kan hampir dipastikan 2 minggu sekali membuat acara party. 2 minggu sekali. Party. Ya mohon maaf, ya party Dugem. Ya untuk anak-anak muda, bukan hanya muda ya, tua pun juga datang ya. Hingar-bingar, pokoknya hingar-bingar. Ya hingar-bingar lah, ya lebih banyak apa ya? Ya seperti lah, ya namanya party ya begitulah. Musik, Ya. dentuman musik, Ya semua dentuman musik disco, dancer yang masih terbayang flashback Pak Beng. ya Sangat setiap jelas. hari dikelilingin, setiap hari kan saya dikelilingin Berapa seperti tahun? Itu 10-an tahun. 10-an tahun. Ya. Pada saat itu saya ingin ke hotel yang lain dengan harapan waktu itu, saya sebenarnya capek sekali. Dengan harapan di hotel itu, karena tidak ada, saya yang lihat di koran kan tidak pernah ada acara, tidak ada, makanya ketika saya ditawarin dengan posisi yang sebenarnya posisinya sama, di posisi yang sama cuma dengan gaji yang jauh berbeda waktu itu dari hotel yang awal itu, pokoknya terus minta berapa saya diugikan. Nah, saya berpikir simpel itu nggak ada tempat dugem. Nah berarti saya paling tidak bisa menghindarin. Ternyata saya salah. Sampai di situ hari ketiga saya sudah diminta bikin acara yang meramaikan tempat itu juga. Dikasih uang seberapapun saya minta waktu itu. Nggak usah pakai kwitansi, nggak usah pakai apa. Nah itu. Jadi memang lagi-lagi sama, saya juga mengajak orang untuk lagi-lagi sama ngajarin orang ya intinya Memfasilitasi ya memfasilitasi party lah sekian lama. Sebetulnya saya sudah sejak dari dulu saya sudah tidak ingin bekerja di tempat itu, sudah tidak ingin. Saya ya sudah berdoa, ya sudah mengharap, sudah ini, tetapi ternyata ya masih dapat di tempat-tempat yang membuat saya, keahlian saya kan memang membuat seperti itu. Event. Ya, jadi itu yang saya dapat. Pergi dari Solo pun juga dapatnya ya masih tempat yang harus ada itu, diminta untuk mengadakan itu. Karena memang Pak Beng pinter untuk mendatangkan crowd. Ya. Sebenarnya terakhir dan saya harus berhenti, mengatakan berhenti itu ketika diminta membuat tempat seperti itu. Saya memilih sebelum pandemi dan saya finalnya pas saat pandemi saya putuskan ya sudah, saya mundur saja. Karena saya diminta dengan kekuatan saya untuk membuat seperti itu. Nah, saya memilih sudah. Saya diiming-imingin tambahan gini-gini, saya memilih berhenti sudah. Berhenti dan nggak ada sesal, nggak ada, sama sekali nggak ada. Niat saya ingin mencoba lebih memperbaiki diri saya, terutama akhlak, iman saya.
Saya ini kan sebenarnya dari dulu ya cuman sholatnya gitu-gitu doang Om. Sholatnya serius, saya ada masjid ada gitu sholatnya di depan. Saya tuh sudah melihat sebetulnya secara setahun yang lalu. Rumah saya dibuat masjid, saya dibuat jadi panitia. Samping rumah. Samping rumah. Bener-bener pas Di sama. kantor saya itu musolanya cuma semeter dari kantor saya. Saya nggak pernah membaca tanda-tanda itu gitu loh. Saya kok nggak pernah baca tanda setiap kali setahun saya ini pasti ini tidak mungkin kebetulan. Pasti jalan. Saya seperti itu sudah ini kok nggak pernah saya nggak pernah sampai setahun terus berkecamuk terus sudah lama saya berkecamuk udah harus keluar dan harus benar-benar mempersiapkan. Saya sudah pernah belajar Iqra, manggil guru ya kayak gitu doang, pelang-pelung dah. Sekali ketemu 2-3 kali nggak ketemu udah hilang. Kena kesibukan yang ujung-ujungnya yang Luar biasa sibuk. ya ujung-ujungnya sebetulnya ya memang pujian. Serius pujian. Ujung-ujungnya saya menikmati pujian ujung-ujungnya. Kalau kita tahu teman-teman pemirsa Wahyu TV bisa cek Beng Mintose di Google, luar biasa banyak sekali. Beliau masuk ke media massa nasional bahkan ya. Jadi memang apa ya? Mungkin itu menjadikan Pak Beng semakin apa ya? Asik. Iya. Karena menjadi seorang yang sangat terkenal dan kepuasan batin sendiri ya. Kepuasan menikmati itu jujur saya pernah menikmati pujian itu. Pujian-pujian. Terus ketagihan. Menikmati pujian itu ketagihan hingga saya menangis ini. Nyatanya juga yang dipuji-puji itu juga nggak menaikkan ekonomi, nggak ada. Ini juga nggak ada sebetulnya. Badannya nggak ada. Mendapat itu doang udah bangga. Ini kan bangga, semakin di komen banyak semakin saya tertarik untuk terus memerangin itu lama Om. Sampai saya 6 bulan yang lalu saya melepaskan beberapa ketika jujur nyambut kamu aja gitu saya sudah mulai pelan loh kok gue juga sudah mulai asik ya. Enggak diundang juga enggak nesu. Saya sudah bisa melawan itu. Enggak dapat undangan juga. Udah enggak nuntut. Enggak diginikan juga. Kemudian kemana-mana saya mencoba naik Gojek, naik motor, naik apa untuk menunjukkan ya aku randuwe posisi apa-apa. Berat untuk seorang yang selevel Pak Beng tiba-tiba Harus diakui, awalnya berat sekali. sebuah yang biasanya dihormati fasilitas. Ya mungkin kalau finance ini ya, tapi fasilitas yang semua dapat, semua gini dengan sengaja saya colke. Bukan deal, saya memang colke itu. Awalnya berat banget, sangat berat. Apalagi kalau lihat teman-teman pada masih gitu dirayakan ulang tahunnya sama anak buahnya sama gini saya tapi alhamdulillah 3 bulan ini sudah datar. Ya 1 kali 2 kali normal lah ya masih begitu tapi saya langsung istighfar. Sesuai dengan beberapa ustadz yang saya temuin ya pokoknya perbanyak istighfar saja. Setiap hari perbanyak istighfar. Selalu upayakan satu, pokoknya setiap hari itu jangan pernah lupa berbuat baik. Jangan pernah lupa berbuat baik. Ditanya sehari apapun. Entah cuma ngasih supir beca, apapun. Pokoknya jangan pernah lupa berbuat baik. Nah ini pula bukan riya nih Om ya. Karena yang saya hari itu nadar saya itu nanti kalau saya sudah bekerja normal lagi, saya setiap hari berbagi nasi akan setiap hari. Kalau seperti sekarang yang di depan rumah itu ya. Iya. Sekarang sodakoh ya. Baru hari Jumat ya bisa 40, bisa 50. Alhamdulillah ada aja yang ngasih sekarang ya bisa 70, bisa 80, ada aja. Tapi insya Allah kepinginnya saya memang benar-benar masih banyak banget loh orang yang silakan di googling lah banyak banget orang yang jauh di bawah kita kan banyak banget. Makan aja belum tentu bisa. Nah,
sehari. Nah ini yang ya jujur saya merasa memang sudah ada perubahan dasar dari saya sudah ada. Yang jelas, yang paling jelas lebih sumeleh. Itu yang Enggak saya kemerungsung. rasakan. Enggak dini kan juga enggak apa-apa. Ya, dipanas-panasin, digini-ginikan sama teman-teman, maaf pengusaha yang manasin gitu juga enggak. Dikasih undangan juga gini enggak. Ya, dipanggil pejabat untuk gini-gini ya enggak, udah. Jadi kemarin pada saat mau mondok itu godaannya banyak banget. Mau mondok itu ada tawaran interview gaji, ya untuk jadi corporate GM lagi. Kemudian ditawarin tempat lama untuk nego, gimana kalau masuknya ada kayak gini, tetap kayak gini dengan ini gini juga saya enggak kan. Kemudian ada tawaran untuk megang objek wisata, setelah gitu nanti saya juga enggak, pokoknya sampai 2020 ini mudah-mudahan saya mau di sini aja, mempunyai waktu untuk memperdalam, untuk belajar. Ini seperti sebuah pencarian. Ya. Saya ingat betul waktu 2018 kita umroh bareng. Ya. Dan mungkin titik balik Pak Peng akumulatif dari umroh. Setelah umroh, kemudian pencarian akhirnya yang terakhir kemarin Pak Peng selama seminggu ya Pak? Ya. Seminggu ya. Seminggu kemarin saya banyak hal dapat banyak. Kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh bukan siapa-siapa kalau dibandingkan. Maaf, kalau nanti di padang mahsyar itu saya tuh benar-benar dalam banget mikir ternyata ada kehidupan setelah kematian. Itu tergambar nyata banget. Perjalanan kita nanti mau diapain, diginikan, kapan dibangunkan, dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya contohnya ya tadi dicontohkan kena api seutik saja kena korek api aja kayak gitu. Padahal itu nanti seluruh sekujur tubuh akan dibakar, akan seperti itu. Hidup lagi, bakar lagi ya, dihidupkan lagi, dibakar. Berapa tahun? 50.000 tahun. Kan ditanyain satu persatu. Kholidina fiha abada. Ya. Abadi di akhir. Nah ini kalau yang nggak tahu, yang nggak ini ya, insya Allah semakin tahu pasti semakin takut. Yeah. Semakin tahu batas gini-gini. Masih ada godaan, masih. Tapi insya Allah dan alhamdulillah saya yakin saya bisa mengatasi. Saya alhamdulillah yakin, insya Allah aku yakin saya bisa mengatasi. Titik balik apa Pak? Yang jenengan dan Pak Peng langsung musabah ya. Malam. Ketika membaca istighfar 1000 kali. Ketika membaca sholawat 1000 kali. Ketika membaca Al-Fatihah 1000 kali. Benar-benar loh. Membaca benar-benar udah sudah. Kebesaran udah. Ya, itu saya merasa ya kan udah nggak kemerungsung saya. Nyatanya juga saya nggak asik-asik aja. Ditemani teman-teman, kok asik-asik aja udah. Diajak kayak gini-gini, oh nggak dulu. Ditawarin lagi, nggak dulu. Ditawarin operator lama, ngewangi aja Pak, ngewangi yang buka dok, nggak dulu. Pokoknya saya sudah di sini aja. Saya mau di sini aja. Memperdalam ini syukur-syukur lah. Ini kan di Mas Ginanjar, ini kan didekatkan ke Fatimah. Ya kan paling tidak saya ada mentor yang ngajarin nanti. Kemudian yang tadinya saya, mohon maaf Mas, saya rasa Mas. Sekarang ya sudah bisa sambung-sambung udah bisa dikit-dikit, artinya sudah bisa kalau dikasih kitab gitu raketang moco apanya gitu, misalkan udah bunyi lah. Walaupun sama sekali belum ini, tapi at least tinggal cari mentor lagi aja. Nah ini saya masih memperdalam lagi. Ya kepengennya nanti kalau bisa siar, kalau bisa. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada.
Nggak ada yang saya tetap rock and roll, ya tetap rock and roll, tapi insya Allah nek iso jamaah ya jamaah. Nah, gitulah. Itu nek iso jamaah. Aku deketna kerong sing iso jamaah lah gitu. Saya berdoanya kayak gitu. Hari ini kan berapa? 17 kali ya. Iya. Sampai ngulang sholat 27 kali biar sama dengan jamaah. Nah, ada yang begitu. Yang menggagalkan itu sawahnya, itu yang orang mana, orang Jawa itu yang menggagalkan jamaah kan sawahnya diwakafkan lah. Sehingga gagal aku jamaah, ada yang sampai begitu. Artinya, wong ya mulai apa? Dah mulai apa nanti mesti digulai mung meter kali sak meter. Intinya gur kuwi kok. Peteng, rane sing ngancane tekan jero. Sing bas-bos ora melu. Nah itu saya baru digeruduke itu baru itu. Ditinggal mati ditinggal. Ora hanya udah. Kecuali Amal Soleh. Amal soleh. Kecuali amal soleh doang. Doa anak. Doa anak. Tergambar nggak waktu nanti Nanti masuk saya nangis, ke Om. Nanti saya nangis, Om. Nanti saya nggak nangis. Saya nangis, saya pasti takut. Man Robuka. Saya pasti takut. Ketika kemarin tanyain, Mas Beng nanti kalau jam 12 Mas Beng itu adalah dipanggil. Saya sampai mana? Saya belum dari mana-mana. Saya pasti masih jalan, masih kepanasan, kesakitan kayak gitu nanti. Karena lebih banyak sekecil apapun kan dicatat katanya kan. Sekecil apapun kan dicatat. Dan Pak Beng sering upload juga teman-temannya Pak Beng yang masih muda diambil oleh Allah. Itulah. Nah saya itu kan kemarin, oh iya saya lupa ya, saya itu kemarin terngiang itu ketika beberapa sahabat saya mendahului saya, terutama yang mau pensiun bareng itu ngimpiin saya berkali-kali itu. Menurut istrinya, konon dia khusus khotimah karena sudah sangat ridho banget ini banget. Nah, saya merasa hutang, tidak ngiyanin, padahal itu sama ngimpi terus. Beberapa teman-teman muda yang saya juga nggak tahu, ya karena saya yakin yang pasti itu yang pasti aja udah. Yang pasti aja mau kita siapapun pejabat siapapun mau dibentengin 1000 tentara tetap saja kalau ajal sudah Datang. Nah udah. Itu yang saya ambil hikmahnya, menjadi saya tetap ingin lebih dekat, tetap ingin lebih belajar, bicaranya nanti punya waktu untuk belajar. Ya yang jelas ini karena saya sudah berkomitmen, saya selesaikan tanggung jawab saya sampai 2020 ini. Kalau 2021 insya Allah saya ingin memperdalam, kalau ada informasi bagaimana saya bisa memperdalam, saya siap ya, untuk lebih mendekat. Karena seperti lagunya Bimbo, ketika kita Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau Allah dekat. semakin Yang berbisnis juga tetap di sini-sini aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, saya enggak lah kalau jauh-jauh ditawarkan, enggak. Saya pasti nanti kalau kita ketemu pedagang minyak wangi pasti akan ikut wangi. Itu saya percaya betul. Nah, sekali nanti kumpulannya kita orang-orang yang soleh ya pasti lambat laun kita ikut soleh. Sudah, sekalian itu. Ya. Itu Om. Terima kasih Pak Beng. Sama-sama Om. Yang sangat luar biasa terkenal di bumi ini. Sekaranglah saatnya mengenalkan diri di penduduk langit. Banyak orang yang terkenal di bumi tapi dia nggak terkenal di langit. Saya nyari sertifikat dari Gusti Allah sekarang. Amin. Saya di VIP kan sudah kenyang. Saya udah kenyang dibuka ke lawang, udah kenyang. Saya hanya ingin dibukakan pintu di sana oleh malaikat. Dah. Situ aja. Sudah kenyang saya di itu udah tua saya sudah. Di VIP kan sudah tua. Enggak ada yang menjamin. Enggak ada yang menjamin di sana nanti mau di VIP kan di sana enggak ada. Kecuali amal ibadah kita. Udah itu saya serius kalau itu, real itu udah. Yes. Amin. Terima kasih Om Beng Sama-sama. atas kisah inspirasinya. Semoga pemirsa Wahyu TV bisa mengambil inspirasi dari seorang Pak Beng dan menjadikan kita istiqomah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.